Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama dengan Pak Fian dalam pembelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya mempertahankan kemerdekaan. Ya, mari langsung saja kita simak materi berikut ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pertempuran Surabaya yang berlangsung di kota Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pasca Perang Dunia yang kedua, pihak sekutu yaitu Inggris datang ke Indonesia. Kedatangannya pun turut disusupi oleh Belanda yang masih memiliki hasrat untuk kembali menjajah Indonesia. 18 September 1945, rakyat kota Surabaya protes atas pengibaran bendera merah putih biru oleh pihak Belanda di atas puncak Hotel Yamato. 19 September 1945, pemuda Surabaya yaitu Kusno Wibowo berhasil naik ke atas puncak Hotel Yamato dan terjadilah peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi merah dan putih. Peristiwa tersebut menggelorakan rasa tidak suka terhadap Belanda dan sekutu yang datang kembali di Indonesia. Tanggal 23 September 1945, wakil sekutu tiba untuk yang pertama kali di kota Surabaya di bawah pimpinan Kapten Huyer, seorang pimpinan dari Angkatan Laut Belanda. 28 September 1945, Kapten Huyer mulai melaksanakan tugasnya untuk menerima kekuasaan dan membebaskan tawanan perang dari Jepang dengan menemui Laksamana Madya Yaichiro Shibata. 1 Oktober 1945, konflik terjadi antara pemuda Surabaya dengan pasukan Belanda di lapangan udara Moro Krembangan. Sementara itu, markas Kempetai dan Angkatan Darat Jepang berhasil dikepung oleh pemuda-pemuda Surabaya. 4 Oktober 1945, kekuatan militer Jepang dalam hal persenjataan berhasil dikuasai oleh pihak Indonesia. Tanggal 8 Oktober 1945, rakyat kota Surabaya menjadi tidak terkendali. Amarah terhadap pihak Belanda dan Jepang semakin menjadi. Pengadilan rakyat menghakimi tentara Belanda dan Jepang. Kapten Huyer pun menjadi tawanan dari rakyat kota Surabaya. 12 Oktober 1945, seorang pemuda bernama Sutomo yang kelak kita kenal dengan panggilan Bung Tomo, yaitu seorang wartawan kantor berita Domai, tiba di Surabaya. Ia memberikan gagasan untuk mendirikan pemancar radio yang kelak diberi nama Radio Pemberontakan. 13 Oktober 1945, Bung Tomo membentuk Barisan Pemberontakan Republik Indonesia yang disingkat BPRI. 25 Oktober 1945, pasukan Inggris yang berisi pasukan elit Gurkha India tiba di kota Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi. 26 Oktober 1945, Malabi mengutus satu peleton pasukan yang dipimpin oleh Kapten Shaw dengan tugas membebaskan Kapten Huyer. Kondisi semakin memanas dengan adanya selebaran pamflet yang disebarkan melalui udara atas perintah Mayor Jenderal Hawthorne, Panglima Sekutu yang bermarkas di Jakarta. 27 Oktober 1945, dengan kekuatan penuh, pihak sekutu melancarkan agresinya yang pertama kali di kota Surabaya. 28 Oktober 1945, pihak sekutu mengambil alih lapangan udara Moro Krembangan dan beberapa gedung-gedung penting dari tangan rakyat kota Surabaya. Perlawanan rakyat besar-besaran pun diterima sebagai jawaban atas agresi pihak sekutu tersebut. Dikarenakan kalah dalam hal jumlah pasukan, Malabi kemudian meminta bantuan kepada Hawthorne agar membujuk pemerintah pusat Indonesia yang berada di Jakarta menenangkan rakyat kota Surabaya. Tanggal 29 Oktober 1945, Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya. Dan kemudian bersama dengan tokoh-tokoh seperti Gubernur Suryo, Presiden Sudirman, Sungkono, dan Bung Tomo, mereka melakukan perundingan dengan Hawthorne dan Malabi di kota Surabaya.
30 Oktober 1945, selepas dari perundingan, Malabi dan Dul Arnowo, seorang tokoh Komite Nasional Indonesia, Surabaya, melangsungkan pawai bermobil sebagai simbol perdamaian. Keduanya pun duduk di atas kap mobil yang membawanya ketika pawai. Ketika itu, rakyat yang sebelumnya tenang dan berjarak, berangsur-angsur mendekati pawai dan suasana pun berubah menjadi mencekam. Rakyat kemudian berhasil mendekat dan merebut pistol milik Malabi. Peserta pawai menjadi tidak terkendali dan memilih untuk mengamankan diri masuk ke dalam gedung Internasio. Sedangkan Malabi yang terdesak oleh massa hanya dapat berlindung di dalam mobilnya. Peristiwa tersebut yang kemudian menewaskan Malabi. Tewasnya Malabi membuat Inggris semakin marah sehingga mengutus Robert Maunsell menggantikan posisi Malabi di Surabaya. 9 November 1945, Maunsell mengeluarkan ultimatum terhadap rakyat Surabaya agar menyerahkan diri dan menyerahkan senjata-senjata Jepang yang dikuasai sebelumnya. Pada malam harinya, sekira pukul 11 malam, rakyat Surabaya melalui Gubernur Suryo dengan tegas menjawab ultimatum Inggris bahwa rakyat kota Surabaya tidak akan mundur dan akan memberikan perlawanan sampai dengan titik darah penghabisan. 10 November 1945, pertempuran besar terjadi di kota Surabaya yang menjadi pertempuran besar sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Tokoh-tokoh kota Surabaya mengkoordinir semua kalangan rakyat untuk bersatu mengusir penjajah. Bung Tomo dengan pidato bersejarahnya berhasil membakar semangat rakyat kota Surabaya untuk turut melawan meskipun tanpa memiliki persenjataan yang memadai. Ratusan ribu rakyat dipindahkan untuk mengungsi dan ribuan rakyat kota Surabaya gugur menjadi pahlawan. Pertempuran Surabaya menggerakkan perlawanan rakyat di berbagai wilayah di Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Berkat perlawanan rakyat yang heroik tersebut, kini di setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Demikianlah materi kita tentang pertempuran Surabaya. Semoga memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan tentunya menginspirasi bagi kita sebagai generasi berikutnya dalam hal mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.